Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat Banten Podcast? Kita kembali lagi ya. Ini kalau sudah bertemu lagi bersama saya Citra Astari, pastinya kita akan kembali ini berbincang-bincang bersama RSDP ya, RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Dan kali ini pembahasan apa yang akan kita sampaikan? Kalau kemarin sudah cukup banyak ya yang kita ketahui dari RSDP sendiri, kita langsung saja berbincang bersama Bapak Dir ya. Ini selamat, apa kabar Bapak? Baik, Pak Citra. Ada Bapak Dr. Ahmad Setiadi Mars, Direktur dari RSDP. Iya. Lagi sibuk banget kayaknya ya Pak ya? Lumayan. Lumayan ya. Sehari-hari melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari ya seperti ini di RSDP. Iya, tapi kalau memang melihat Bapak Rahmat ini kan memang padat gitu ya Pak jadwalnya ya? Bisa dibilang padat, tapi ini memang keseharian di rumah Keseharian sakit di rumah seperti sakit. itu gitu. Ini bisa bagi waktu nggak sih Pak antara di rumah juga ya kan, sama Iya. keluarga, sama di kerjaan juga? Alhamdulillah sih kalau waktu kan kita punya, kita pelayanan 6 hari. 6 hari. 6 hari dari 6 hari itu sore sampai jam 2 sebetulnya. Ya molor-molor dikit lah saya pulang biasanya jam 2, jam 3-nya. Jam 2, jam 3. Jam 3 insya Allah dengan keluarga kita bisa ketemu keluarga atau jam 3, jam 4 gitu. Oke, baik. Jadi memang nih sahabat Banten Podcast ya, kalau sebelumnya kita sudah berbincang bersama Pak Rahmat dari episode sebelumnya, RSDP juga sempat mendapatkan penghargaan ya Pak Iya, ya, betul. dari Gubernur sendiri, ini Iya. sebagai rumah sakit terbaik di Provinsi Banten. Iya. Kalau sudah bahas tentang 4 layanan kemarin, Iya. juga pastinya sahabat Banten Podcast sudah mengikuti. Tapi kita berbicara kembali tentang layanan-layanan lainnya Pak ya, Betul, karena betul. kalau dibahas itu banyak banget pastinya ya. Banyak banget, betul. Ada banyak banget. Tapi kita Iya. coba bahas satu-satu lah Pak ya. Semoga waktunya Boleh. cukup. Jadi kita bahas dulu untuk layanan-layanan unggulan yang ada di RSDP Baik. ini, bisa disampaikan Pak. Baik, kita banyak alhamdulillah sih kita coba buat meningkatkan mutu pelayanan di RSDP walaupun sedikit demi sedikit. Memang kita pelayanan itu dan peningkatan mutu itu tidak terlepas dari biaya ya. Betul. Nah, dengan biaya yang ada di rumah sakit kita berusaha berinovasi. Bagaimana menginovasi pelayanan itu menjadi pelayanan unggulan, dan setelah menjadikan pelayanan unggulan kita meningkatkan pelayanan itu. Nah, itu yang jadi kita fokus walaupun kita sedikit demi sedikit ya, karena ini kan apalagi masa pandemi masih belum lepas, kita masih selalu siap juga melayani pandemi atau COVID-19, kita tetap masih mempersiapkan itu. Selain itu juga kita harus juga mempersiapkan inovasi yang tadi Mbak Citra sebutkan, pelayanan unggulan tadi. Yang pertama mungkin pelayanan unggulan cath lab. Cath lab itu dari jantung, di mana teman-teman di KSMF jantung itu mempersiapkan ada 4 dokter spesialis jantung, di mana 2 yang sudah fellowship. Satu fellowship untuk intervensi, satu lagi untuk cath lab-nya, khusus untuk cath lab-nya. Dan alhamdulillah kita sudah punya alat-alat cath lab untuk melakukan intervensi tadi itu, pemasangan kateter, lalu juga pemasangan melihat jantungnya seperti apa sih arterinya. Nah, kita sudah siap, sudah punya alatnya. Ini kateterasi dari lab sendiri berarti alat-alatnya sudah lengkap ya Pak ya? Alhamdulillah kita sudah lengkap dalam pelayanan jantung. Oke. Pelayanan jantung itu ada 4 dokter yang tadi saya sebutkan, 2 yang sudah fellowship, ada dokter Sarip dan dokter jantung. Itu dari dokter Sarip itu dari UI. Oke. Iya. Satu lagi dokter Septa itu fellowshipnya dari India. Dari India. Dari India. Diterbangkan jauh ya Pak? Jepang, ya. Ini sudah profesional sekali pastinya. Alhamdulillah. Dan 2 lagi sedang akan berusaha untuk mengambil fellowship. Satu dokter Cynthia, satu lagi dokter Nila. Mudah-mudahan di tahun ini bisa di tahun 2022 ya, karena kan ini sudah akhir, di tahun 2022 bisa mengikuti fellowship. Oke, ini kalau dari pasien cath lab sendiri, pasien jantung khususnya ya Pak Iya. ya, dari Serang saja kah atau sudah mendapat rujukan dari daerah-daerah lain nih Pak? Sementara ini dari Serang, pasien-pasiennya dari Serang, dan alhamdulillah dokter Sarip yang mengerjakan. Mudah-mudahan kita sih juga siap untuk menerima pasien-pasien dari luar, terutama dari regional Jawa Barat, Banten ya, regional Banten,
Pandeglang, Rangkas, Cilegon, Serang Kota dan Serang Kabupaten, insya Allah kita siap. Kalau memang ada di Cilegon di rumah sakit lain, tapi kita juga siap untuk menerima rujukan dari rumah sakit dari kota lain. Ini baru tahun ini atau dari tahun kapan Pak untuk Cath Lab sendiri? Baru tahun ini. Baru tahun ini. Ya, jadi mungkin sahabat tahun. Banten Podcast belum pada tahu juga ya Pak Iya, ya, betul. untuk pasien-pasien jantung nih. Jadi Betul. boleh nih sahabat Banten Podcast kalau misalnya ada permasalahan tentang penyakit jantung bisa langsung datang ke RSDP juga. Bisa. Katanya biayanya lebih murah dibandingkan dengan rumah sakit lainnya, benar nggak sih Pak? Insya Allah ya. Kita sudah bandingkan dengan rumah sakit lain, baik rumah sakit di Banten dan di luar Banten seperti di Jakarta dan di sekitarnya, termasuk di Bandung. Insya Allah kita yang memang lebih murah karena kebetulan kita bekerja sama dengan yang punya alat dan alhamdulillah yang punya alat mau menekan pembiayaannya. Jadi sehingga kita bisa menekan pembiayaan terhadap pasien. Nah, sehingga dengan penekanan biaya terhadap pasien lebih murah biayanya, sehingga mudah-mudahan sih bisa terjangkau oleh masyarakat ke Kabupaten dan Kota Serang. Gitu. Betul, karena memang ini salah satu kalau penyakit jantung udah paling serius ya Pak ya. Iya. Menjadi peringkat keempat kalau nggak salah, ini menjadi angka kematian juga di Indonesia setelah beberapa penyakit lainnya. Betul. Juga. Jantung itu ada yang namanya silent kill. Jadi kita tiba-tiba meninggal. Nah, sebetulnya jantung, ya serangan jantung itu memang agak berat sekali gitu loh. Karena awal-awalnya mungkin karena masyarakat kurang mengerti bagaimana sih sakit jantung, apa sih yang dirasakan. Nah, itu mungkin di lain waktu kita bisa informasikan apa sih gejala-gejalanya, kita bisa hadirkan juga narasumbernya. Nah, itu jadi hal-hal semacam itu yang kira-kira kurang dimengerti. Betul, jadi jangan cuma hati yang dijaga ya, Iya. tapi jantung juga harus dijaga. Betul, dengan cara misalkan nyeri dada saja ya, itu sudah ada tanda-tanda sebetulnya. Saran saya sih kalau nyeri dada saja, katakanlah ada nyeri dada ringan, sedang, dan berat ya. Nah, ringan saja kita sudah periksakan paling tidak elektrokardiograf namanya, itu EKG, itu dimanapun bisa ya, di laboratorium bisa, di laboratorium yang ada di Kabupaten Serang dan Kota Serang ini bisa dilakukan, maupun di rumah sakit gitu, atau di puskesmas juga bisa. Ada beberapa puskesmas yang bisa. Nah, itu kita bisa safety, sehingga ketika sudah didiagnosa, oh ini ada keluhan jantung dan berisiko. Nah, masuklah ke rumah sakit RSDP. Nah, kalau memang bisa dilakukan di kateterisasi, langsung kita lakukan. Gitu. Oke, baik. Itu tadi baru satu ya Pak. Ya. Unggulan lainnya Pak, boleh disampaikan lagi Pak? Unggulan kita yang lain adalah urologi. Urologi ini memang alhamdulillah kita sudah punya 3 dokter urologi, dokter spesialis urologi, dan 1 konsultan trauma urologi. Nah, ini yang kita coba dengan beberapa inovasi, dengan cara alat-alat urologi kita siapkan, dan ESWL. Jadi ESWL itu memecahkan batu di saluran kemih dengan cara ultrasound. Jadi dengan cara ditembak gitu. Dan alhamdulillah ini kita sudah lakukan dan beberapa pasien juga sudah dilakukan. Kalau ISWL ini khusus untuk ginjal atau bisa saluran kemih. Iya. Oke, baik. Dan ini sudah mulai berjalan ya Pak ya? Sudah berjalan. Alhamdulillah dokter yang biasanya menjalankan itu dokter Ari dan dokter Doni serta dokter Tommy. Nah, ini kita sudah siapkan alatnya dan ruangannya juga khusus. Selain itu juga sebelumnya biasanya kita coba untuk kita fasilitasi dengan USG di urologi itu, sehingga akan lebih komprehensif penanganannya, sehingga ini butuh di SWL, ini butuh dioperasi gitu, nanti bisa terlihat di situ. Nah, itu salah satu unggulan kita karena teman-teman sudah alhamdulillah sih sudah banyak sekali dan kasusnya banyak di Kabupaten Kota Serang. Ya. Jadi kita coba unggulkan karena kasusnya banyak. Ini gitu. Kalau
bisa sampai banyak ini apakah karena masalahnya apa nih, kurang minum apa bukan Pak? Kalau sampai dengan cukup banyak kasus ini. Iya, iya, iya. Bisa juga seperti itu, style ya. Jadi hidup, ya. di masyarakat itu agak sedikit apa ya, mungkin tahan terhadap tidak minum kali ya. Iya ya, padahal Memang, penting sekali ya. Ya betul. Jadi kita menyarankan sebetulnya minum itu paling tidak 1,5 liter lah sehari. Ya paling tidak untuk dewasa ya gitu. Nah paling dengan pekerjaan apalagi Serang ini termasuk suhunya panas ya, sehingga banyak keluar keringat dan paling tidak ada asupan ke situ. Itu juga, selain itu juga style pola hidup masing-masing di Serang ini memang ada pengaruhnya gitu. Misalkan kebiasaan untuk buang air kecil, kebiasaan maaf ya, misalkan yang lebih dari satu istri, nah itu juga ada pengaruhnya. Bisa menjadi penyebab juga. Dia jadi salah satu penyebabnya. Nah itu bisa konsultasi kita dengan pakarnya. Insya Allah kita ada 3. Mungkin next nanti kita ngobrol lagi lebih. Boleh. Karena kalau ngomongin satu penyakit panjang ya Pak, diskusinya bisa 24 jam ini. Oh kurang lebih. Bisa lebih ya? Bisa lebih. Ini juga jantung belum selesai, ini hanya sebagian saja gitu. Jadi paling tidak kita mengenalkan ke teman-teman dan ke masyarakat, kita punya cat lab. Monggo silahkan masyarakat mengetahui bagaimana sih cat lab gitu. Silahkan datang ke RSDP. Begitupun dengan SWL. Memang masih sangat jarang kalau SWL tindakan-tindakannya, karena alatnya pun masih jarang di daerah-daerah sini gitu ya. Paling tidak kita mengenalkan dulu gitu. Ini ada jantung yang sudah siap untuk melayani untuk masyarakat, ada urologi yang sudah siap juga untuk melayani masyarakat. Paling tidak masyarakat yang ada di Kabupaten dan Kota Serang terutama, dan khususnya Banten, bisa terlayani oleh kita karena kasusnya memang tinggi. Yang tadi baik. Mbak Citra informasikan, jantung adalah tingkat kematiannya keempat. Ya. Nah itu memang betul, termasuk di Serang ini gitu. Oke, baik. Selain itu ginjal, itu juga kita bisa fasilitasi yang banyak dulu gitu. Oke, seperti baik. itu. Tadi kalau untuk ginjal sendiri ini sama ya Pak, ISWL juga atau beda Pak untuk alatnya sendiri? Ada beda. Beda kalau lagi, untuk operasi-operasi yang lain ada beda lagi. Nah mungkin sahabat Banten Podcast juga kalau ingin bertanya-tanya ya Pak ya, karena memang kalau dari podcast saja hanya bisa mendengarkan, tidak bisa interaktif. Ini kalau ingin bertanya bisa melalui Instagram juga ya mungkin ya Pak? Boleh dari Instagram. Boleh di-share juga ke sahabat Banten Podcast. Boleh. Instagram RSDP apa nih Pak? Ya, ada RSDP Kabupaten Serang, Instagramnya di situ ada. Itu kita bisa share di Instagram, nanti ada Instagram SDP, boleh komentar di situ, nanti kita bisa tanya jawab gitu. Atau yang lebih enak kalau memang masalah medis agak sedikit rumit ya pemahamannya, karena tidak semua masyarakat mengerti bahasa medis. Betul. Nah ini yang mungkin agak khawatir salah persepsi dari masyarakat, lebih enak kita langsung datang aja gitu. Karena kalau nanya-nanya kadang miskomunikasi juga yang ada. Betul. Ya Pak ya. Kita ada ruangan informasi, bisa tanyakan ke ruangan informasi apa sih. Kita ada perawat senior. Perawat senior itu sudah mengenal hampir seluruh penyakit di RSDP, jadi bisa tanya jawab di situ. Oke, baik. Ya. Nah kita lanjut lagi nih Pak. Tadi sudah baru 2 ya Pak ya. 2. Boleh lagi nih Pak, selanjutnya apa lagi Pak untuk layanan unggulan? Layanan unggulan antaranya salah satunya yang ketiga adalah bedah plastik ya. Kita sudah bedah plastik ini salah satu unggulan di mana teman-teman bedah plastik sudah ada di RSDP. Nah, alhamdulillah di kita memang di tempat lain belum ada bedah plastik gitu ya. Nah ini mungkin yang jadi unggulan kita. Yang kemarin bulan kemarin ya,
Saya menawarkan, Mbak Cita apa mau? Oh iya, aku pengen jadi Song Hye Kyo. Aku pengen jadi artis-artis Korea gitu, bisa Oh gitu nggak, ya. Jadi menghilangkan kerutan-kerutan Iya, gitu gitu ya. kan, biar kenceng. Menarik wajah. Nah, itu. Itu udah bisa lagi di sini Iya ya Pak bisa, ya? tapi pada dasarnya bukan itu saja Bukan itu sebetulnya. saja. Iya, luas sekali bedah plastik itu. Jadi apakah itu di perut, kita mengecilkan Oke. perut, artinya akan ada kerutan-kerutan di perut itu, nah kita cari gitu. Nah itu juga bisa, atau di kaki, atau di tangan gitu ya. Yang pengen kencang-kencang lagi ya Pak? Bisa Atau di ya? leher gitu ya. Nah itu bisa sebetulnya gitu loh. Di tangan bisa Pak yang udah bergelambir-bergelambir? Oh iya, itu salah satunya bisa. Cewek masalahnya itu Pak, tangan ya kan, kadang paha. Bergelambir ya? Iya, itu repot kalau udah beli-beli baju. Bisa ya Pak ya? Itu apa namanya, yang sementara ini adalah tindakan seperti itu untuk kesehatan, belum ke arah kosmetik ya, karena kalau kosmetik nanti akan menimbulkan cost yang tinggi ya, Iya, gitu betul loh. sih. Kalau untuk sementara ini kita coba, sebetulnya mampu, cuma masyarakatnya Bertahap ya, Pak, ya? kita melihat juga masyarakat. Iya, betul. Mungkin nanti bertahap sedikit-sedikit. Boleh. Tapi mungkin kalau ada yang kayak kecelakaan seperti itu yang membutuhkan juga bedah plastik, itu bisa ya Pak? Ya itu. Kemarin belum lama ada beberapa ada pasien, salah satu pasien itu bisa mukanya itu hampir terkelupas gitu, itu bisa dibentuk sedemikian rupa seperti hampir mirip dengan normalnya, jadi tidak terlihat ada jahitan-jahitan gitu ya. Nah itu kelebihannya bedah plastik gitu. Ini kalau dokternya sendiri didatangkan dari terbang juga atau? Enggak, dokternya kebetulan pegawai ASN kita, Dokter Agung namanya, Dokter Setiagung, itu kebetulan PNS di kita, pegawai negeri sipil kita, dan memang struktur di kita, fungsional di kita, dan beliau memang ada beberapa tempat di tempat lain, tapi organik di kita, jadi menetap, memang jadi sudah menetap, tetap ya, sudah tetap gitu ya. Dan kita coba juga Pak, kemarin kita ngobrol-ngobrol, kita coba fasilitasi alat-alat yang kira-kira, alhamdulillah alat-alat sudah terfasilitasi, cuma ada sedikit yang harus juga ditambahkan seperti bedah mikro. Nah itu kalau bedah mikro kan ada alat khusus lain yang bisa menjahit dengan cara memakai kaca pembesar itu. Ini yang kecil-kecil seperti itu ya Pak ya, khusus untuk yang kecil-kecil. Nah, misalkan Mbak Citra mau memperbaiki matanya supaya lebih bagus lagi, nah itu bedah mikro yang dipakai. Oke, seru ya kalau ngomongin tentang kedokteran ya Pak ya. Sayang saya belum bisa terwujud Pak mimpi. Karena di kedokteran itu dokter umumnya memang satu. Tapi kan setelah itu mau ngambil spesialisnya banyak. Nah, betul. Ada banyak sekali spesialis, lebih dari 16 KSM kita itu pecah lagi, dipecah. Misalkan jantung saja, lalu bedah plastik, masing-masing ada konsultasnya. Gitu. Anak gitu ya, anak itu ada beberapa lagi konsultannya gitu. Atau yang paling sering itu biasanya obgyn ya. Nah, obgyn itu ada obsesi sosial, ada fertil, ada onkologi, gitu, ada fetomaternal. Nah itu sangat-sangat banyak kalau kita bicarakan. Luas sekali ya. Iya. Luas sekali ya. Tapi mudah-mudahan dengan cara seperti ini, dengan podcast sering-sering kita ngobrol, mudah-mudahan masyarakat lebih mengetahui itu. Oke, baik. Ini mungkin juga dari sahabat Banten Podcast yang setiap mendengarkan atau mungkin melihat kita ya Pak, ini di RSDP. Yeah. Aku cita-citanya anak-anak yang sekarang lagi nonton pengen jadi dokter seperti Bapak Rahmat, pengen jadi direkturnya gitu. Boleh, silakan. Amin. Kita doakan. Amin. Karena memang segala profesi pasti mulia ya Pak ya. Amin. Betul sekali. Ya. Nah ini kita lanjut lagi Pak, itu untuk layanan unggulan bedah plastik ya. Ya. Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya yang paling penting di kita itu adalah kematian ibu dan anak hubungannya, yaitu obgyn. Nah, obgyn itu penting sekali karena kita juga
kita coba penuhi alat-alat di operasinya, lalu juga USG. Memang kalau Opcin itu tidak jauh-jauh dari melihat organ dalam itu khususnya anak di dalam. Nah itu penting sekali dengan cara meningkatkan kualitas dari USG-nya itu sendiri. Gitu. Kalau USG di RSDP sudah berapa dimensi nih Pak? 4 dimensi. Sudah 4 dimensi yang sudah paling ini ya Pak ya? Alhamdulillah kita punya yang spek yang paling tinggi ya. Memang tidak di poli juga disiapkan, cuma di poli disiapkan 2 sampai 3 dimensi. Jadi kalau memang kasusnya agak sulit gitu, nah itu dibawa ke dalam rumah sakit ke bagian Opcin. Nah di situ diperjelas lagi ada USG yang khusus memang kita siapkan untuk spek yang tinggi gitu. Yang 4 dimensi tadi itu. Nah itu bisa dilihat lebih jelas lagi bagaimana kan ada beberapa kegagalan dalam pertumbuhan bayi. Nah gitu dari bayi umur 12 bulan sampai 14 bulan, 12 minggu sampai 14 minggu itu kelihatan, mudah-mudahan terlihat oleh kelainan-kelainannya oleh teman-teman. Itu dari 4 dimensi tadi sudah mulai kelihatan ya Pak? Bisa ya? kelihatan. Kalau 2 dimensi kan belum ya Pak ya? Kalau dari usia-usia minggu seperti itu? Sebetulnya tergantung dari keahlian dan teman-teman ininya, teman-teman Opcinnya. Cuma dari sini paling tidak lebih jelas kalau di 4 dimensi itu. Nah kita ada 5 teman-teman teman-teman spesialis di Opcin. PIC-nya adalah Dr. Amar, lalu Dr. Husat, Dr. Suryaman, Dr. Heka, dan Dr. Margareta. Nah, alhamdulillah kelima-limanya sangat-sangat konsen sekali di bidang masing-masing. Dan 2 di antara teman-teman itu ada yang sudah subspesialis. Subspesialis obstos itu Dr. Amar dan Fertil. Kalau misalkan Mbak Citra agak sedikit lama gitu punya anak lebih dari 3 tahun, bisa konsultasi nih dengan Dr. Husat. Ya, bayi tabung gitu. Oh, bayi tabung sudah bisa juga. Sebetulnya konsultasi sudah bisa. Konsultasi sudah bisa. Ya, memang alatnya kalau kita akan mempersiapkan itu. Tadi ke arah bayi tabung, mudah-mudahan ke depan tahun-tahun depan kita bisa menyiapkan alat bayi tabungnya nih. Wah, ini benar-benar udah nggak harus keluar kota lagi ya Pak ya. Kayaknya segala alat-alat di RSDP ini sudah sangat mumpuni dan fasilitas sudah sangat lengkap bisa dikatakan seperti itu. Tinggal menunggu waktu lagi untuk terus melengkapinya ya Pak ya. Jadi nggak usah tambah-tambah biaya akomodasi. Betul. Cuma memang kalau untuk ini, untuk bayi tabung karena butuh androlog, butuh spesialis hormon. Nah ini kita belum punya memang. Mungkin bertahap ya Pak ya. Bertahap nanti, mudah-mudahan. Tapi kalau balik lagi ke angka kematian ibu dan anak ini kan cukup tinggi juga ya Pak. Biasanya yang menjadi penyebabnya sendiri di wilayah Serang atau di sekitarnya apa nih Pak kira-kira? Tadi itu saya sih menekankan informasi kesehatan, bagaimana sih kesehatan untuk ibu-ibu hamil. Bagaimana penanganan ibu-ibu hamil. Nah ini tidak bisa rumah sakit dijadikan tumpuan. Kenapa? Rumah sakit kalau dijadikan tumpuan, artinya kalau misalkan kita merujuk atau membawa pasien yang sudah keadaan kritis di rumah sakit, kurang baik hasilnya. Artinya kalau misalkan sudah kritis, kan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan tertolong ada tidak tertolong gitu. Tapi kalau misalkan tadi tuh pengetahuan masyarakat Kabupaten Serang mengenai wanita hamil gitu ya, termasuk teman-teman perawatnya, teman-teman bidannya, teman-teman dokternya pun melihat kondisinya, oh ini resikonya tinggi, langsung konsulkan ke kita. Bukan ke rumah sakit derajat saja, tapi ke rumah sakit juga silahkan gitu. Jadi penanganannya langsung ke spesialisnya. Sehingga ketika kalau sudah resiko tinggi, berarti kan ada tindakan yang khusus. Nah, tindakan khusus ini itu biasanya adanya hanya di rumah sakit. Baik rumah sakit tipe D, tipe C, dan tipe B. Nah, ini akan meningkatkan mutu dari kualitas dari penanganan itu. Sehingga akan menurunkan tingkat kematian ibunya, kematian anaknya. Karena penanganannya sudah komprehensif. Komprehensif di mana? Dia di rumah sakit atau ke spesialis. Jangan sampai terlambat ya Pak. Ini sudah kritis baru dibawa. Karena sekarang layanan kesehatan juga di puskesmas pun sudah disediakan ya Pak ya untuk USG sendiri. Betul. Nah, jadi nggak usah harus ke rumah sakit dulu. Betul.
Sebetulnya dengan cara USG di puskesmas bolehlah. Memang sekarang kan difasilitasi tuh puskesmas itu sebetulnya bagus. Ketika teman-teman bidannya, teman-teman dokternya yang melihat memakai USG yang ada di puskesmas, bisa terlihat tuh, oh ini berisiko tinggi. Kira-kira tidak bisa dilahirkan di puskesmas atau di PPK 1. Rujuk. Nah, itu akan memperkecil kematian ibu dan anak. Nah, itu saya harapkan, dan alhamdulillah memang kita sudah berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk bekerja sama untuk penanganan ini. Mudah-mudahan sih tahun depan bisa tertekan gitu. Artinya kematian ibu dan anak bisa lebih sedikit lagi. Bisa dikurangi ya Pak. Iya. Tapi tahun ini masih cukup tinggi ya Pak ya? Masih cukup tinggi memang. Nah itu terutama setelah COVID. Kan COVID tidak boleh keluar. Betul ya. Harus di rumah kan. Nah, jadi bingung juga. Nah bingung. Ternyata setelah COVID ini meningkat kehamilannya banyak. Ini mungkin salah satu kendala juga. Tapi paling tidak tadi itu kalau memang pengetahuannya enggak informasi-informasi penanganan ibu hamil di masyarakat lebih tahu. Nah, itu mungkin ada di puskesmas ya sebagai edukasinya ya gitu loh. Nah, atau kalau memang ibu-ibu mau ke sini kita bisa langsung edukasi bisa kita gitu. Jadi kita bisa kolaborasi baik itu di puskesmas maupun di sini. Nah, kalau itu tinggi bagus gitu pengetahuannya insya Allah penurunan angka kematian ibu dan anak juga menurun. Iya, jadi ya udahlah ya, nggak usah ditahan-tahan di rumah aja. Sekarang udah angka COVID sudah alhamdulillah menurun. Di sini masih bahasanya terus zero ya Pak ya. Alhamdulillah kita sudah 2 bulan ini tidak ada COVID, tidak ada rujukan COVID, tidak ada perawatan COVID. Tapi kita tetap siapkan gitu. Khawatir kita ada terjadi lonjakan dan mudah-mudahan sih saya berharap Serang tetap tetap nol penanganan kasus COVID-nya. Gitu. Iya betul. Jadi ya yang ibu-ibu lagi hamil sekarang di rutin cek untuk kandungannya ya, seperti apa untuk kondisinya. Itu tadi untuk 4 layanan unggulan ya Pak. Masih ada 2 lagi nih Pak. Nih sahabat Bantan Podcast, udah penasaran apa lagi nih Pak kira-kira? Salah satunya adalah penyakit dalam. Penyakit dalam ini sangat penting juga gitu penanganan terutama kita ke arah hemodialisa. Nah ini hemodialisa kita memang sementara ini memang di daerah Banten Barat itu memang paling banyak, sekitar 30 tempat alat hemodialisa. Nah ini kita coba intensifkan gitu. Nah dan ada satu dokter spesialisnya juga sudah sekolah, mudah-mudahan di tahun-tahun depan sudah selesai, itu khusus untuk penanganan hemodialisa. Nah ini memang salah satu yang tinggi juga di Kabupaten Serang adalah gagal ginjal itu. Gagal ginjal. Sehingga menyebabkan pasien harus dicuci darah. Kalau cuci darah di sini sudah bisa Pak? Sudah bisa. Sudah lama kita cuci darah dari tahun 2011. Dan selalu kita naikkan alat-alatnya. Alat-alatnya kita banyak kita tambah. Sekarang kita dari mulai 4 terus nambah 10, nambah 16, sekarang ada 30. Dan mudah-mudahan kalau teman-teman siap ke tahun depan, kalau teman-temannya siap untuk menambah lagi, kita coba adakan penambahan lagi. Oke, baik. Nah, yang terakhir nih Pak, program unggulan atau layanan unggulan apa nih Pak? Yang terakhir pelayanan unggulan ortopedi. Nah, ortopedi ini udah alhamdulillah kita banyak sekali dokternya dan spesialisnya pun banyak kita. Dokter Heri, Dokter Iwan dan Dokter Omat. Nah, yang Dokter Iwan dan Dokter Omat itu karena spesifik, kalau Dokter Omat itu spine. Nah, banyak sekali pasien-pasien yang kita coba operasi spine. Jadi sumsum tulang belakang ini, nah kita ada operasi. Itu memang jarang dilakukan di tempat lain. Nah, alhamdulillah beberapa hari yang lalu pun Dokter Omat mengoperasi. Memang banyak kasus-kasus seperti ini, misalkan karena kecelakaan, terus terjadi benturan di sumsum tulang belakang, akhirnya terjadi kecacatan. Nah, itu Dokter Omat bagiannya. Nah, kalau Dokter Iwan
itu untuk tumornya, tumor tulang, tumor-tumor yang ada di tulang. Nah, beliau lebih konsen terhadap tumornya, dan alhamdulillah sih beberapa tumor ganas yang seharusnya sudah dirujuk karena permintaan pasien tidak mau dirujuk, akhirnya dilakukan di sini, lalu pengobatannya kita rujuk gitu. Alhamdulillah sudah berjalan, dan ini kita coba tingkatkan lagi dengan cara pengobatannya. Saya sudah coba kemarin meminta BPJS untuk bisa mengklaim kita ya, untuk mengklaim ke BPJS untuk obat-obatan tumornya, supaya include selain bisa dioperasi, kita juga bisa mengobati gitu. Nah, itu juga mudah-mudahan sih di BPJS bisa difasilitasi gitu, supaya tidak kasihan pasiennya kalau harus dirujuk ke Jakarta. Kan jauh ya. Harus nginep di sana, bolak-baliknya gitu. Tapi sampai saat ini belum ada kepastian ya Pak? Belum ada jawaban. mudah-mudahan difasilitasi. Amin. Oke, baik. Jadi memang nih sahabat Banten Podcast, 6 layanan unggulan dari RSDP. Tadi kalau sudah disampaikan Pak Rahmat, ada cath lab ya, cath lab untuk jantung, kemudian juga ada bedah plastik, kemudian juga ada urologi, kemudian OB/GYN, dan juga penyakit dalam serta ortopedi untuk 6 layanan tadi. Nah, mungkin terakhir Pak yang ingin disampaikan ke sahabat Banten Podcast, layanan-layanan unggulan atau mungkin semua layanan yang ada di RSDP. Silakan Pak. Layanan di RSDP sebetulnya ada banyak ya, ada 24 layanan. Salah satunya adalah MDR, itu yang sangat spesifik ya. Spesifik itu mungkin di tempat lain nggak ada, itu adalah MDR, terus HIV/AIDS itu jarang sekali. Nah, kita coba fasilitasi, selain itu juga geriatri. Nah, itu memang tempat poli-poli itu jarang dibuka di rumah sakit gitu. Nah, tapi kita coba fasilitasi, dan memang banyak sekali pasien-pasien kita untuk MDR dan HIV/AIDS itu. HIV/AIDS sudah ada juga Pak ya untuk layanannya. Nah, mungkin next kita bisa bahas tentang HIV dan layanan lain ya Pak ya? Boleh. Masih banyak yang lain, anak juga ada. 24 layanan tadi. Iya, 24. Ini baru 6 nih sahabat podcast. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak ini Pak Dr. Rahmat Setiadi Mars ya, selaku dari Direktur RSDP. Terima kasih sekali lagi. Dan sahabat Banten Podcast, itu dia untuk bincang kita bersama Direktur RSDP. Terima kasih untuk Anda semua, semoga untuk informasi yang kita hadirkan juga bermanfaat. Citra Sari pamit, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.